Assalamualaikum Sobat Misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang dialami seorang pemuda. Sebut saja namanya Anton. Berikut kisahnya. Malam itu kota belum benar-benar tidur. Lampu-lampu masih menyala redup dan suara rel kereta masih berderak seperti napas panjang yang tak pernah berhenti. Anton baru saja selesai lembur. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi ia tetap memaksakan diri pulang. Dari stasiun Manggarai, ia naik kereta terakhir menuju stasiun Cikarang. Awalnya semua terlihat normal. Kereta datang seperti biasa. Pintu terbuka. Beberapa penumpang naik dengan wajah lelah khas pekerja malam. Anton duduk di salah satu kursi, menarik napas panjang, mencoba memejamkan mata. Kereta mulai berjalan pelan, lalu semakin cepat. Tapi beberapa menit kemudian, ada sesuatu yang terasa salah. Anton membuka mata. Suasana di dalam gerbong berubah aneh. Penumpang masih ada, duduk di tempat masing-masing, tapi tidak ada satupun yang bergerak. Tidak ada yang bermain ponsel, tidak ada yang berbicara. Bahkan tidak ada suara napas. Semua terasa aneh. Hening, terlalu hening. Anton mulai merinding. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke jendela, tapi pantulan kaca justru memperlihatkan wajah-wajah pucat di belakangnya diam menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Kereta berhenti di sebuah stasiun. Pintu terbuka. Dua sosok naik. Seorang nenek tua dan seorang anak kecil perempuan. Langkah mereka pelan, hampir tidak bersuara. Nenek itu duduk tepat di depan Anton, anak kecil itu di sampingnya. Anton menelan ludah. Wajah nenek itu pucat, tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seperti tidak melihat dunia di sekitarnya. Tapi yang lebih mengganggu, anak kecil itu. Ia tersenyum, perlahan menatap Anton. Seolah hanya mereka berdua yang benar-benar sadar di dalam gerbong itu. Anton mencoba mengabaikannya. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tapi rasa itu semakin kuat, perasaan sedang diperhatikan. Ia mengangkat kepala. Anak itu masih menatapnya. Senyumnya semakin lebar. Tangannya terangkat perlahan, melambai ke arah Anton. Gerakannya tidak wajar. Terlalu kaku, terlalu lambat. Anton membeku. Tiba-tiba lampu kereta berkedip. Sekali, dua kali, lalu semakin cepat. Kedip, 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 sampai akhirnya gelap total. Dalam kegelapan itu, Anton bisa mendengar sesuatu seperti bisikan, seperti napas dingin tepat di dekat telinganya. Lalu lampu menyala kembali. Anton langsung menoleh ke depan, dan ternyata kursi itu sudah kosong. Nenek dan anak kecil itu sudah tidak ada. Padahal pintu tidak pernah terbuka. Jantung Anton berdegup kencang. Kepalanya terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Dan sebelum ia sempat berpikir, semuanya gelap. Ketika Anton membuka mata, ia sudah tidak berada di dalam kereta. Ia terbaring di pinggir rel dekat stasiun Jatinegara. Tubuhnya lemas, bajunya kotor, dan beberapa petugas keamanan mengelilinginya. "Mas, sadar? Mas, bisa dengar saya? Jangan dalansi." Anton bingung. Napasnya tersengal. Kereta, saya tadi di kereta. Petugas saling pandang. "Kereta terakhir sudah lama lewat, Mas. Kami nemuin Mas jalan sendirian di rel, terus tiba-tiba pingsan." Anton terdiam. "Dari mana jalan, Mas?" tanya petugas. Dengan suara gemetar, Anton menjawab, "Manggarai, Manggarai." Semua langsung hening, karena mereka tahu jarak dari stasiun Manggarai ke stasiun Jatinegara bukan jarak yang masuk akal untuk ditempuh berjalan kaki di tengah malam, apalagi menyusuri rel. Anton menatap kosong.
Ingatan terakhirnya jelas. Ia masih duduk di dalam kereta bersama sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan sejak malam itu, Anton tidak pernah lagi berani naik kereta terakhir. Karena ia tahu yang ia alami malam itu bukan halusinasi. Dan yang paling menyeramkan, sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berjalan sendiri dari Manggarai hingga ditemukan di dekat stasiun Jatinegara. Karena kadang yang kita kira perjalanan pulang belum tentu membawa kita ke dunia yang sama.